menjelaskan kedudukan syukur dalam sebuah kalimat tadi, maf'ul mutlak sebagai hal, sebagai, nah itu mohon dituliskan Pak Ustadz, tadi cepat sekali saya lima tadi kedudukannya syukur Iya. tersebut. Dan contoh kalimatnya tadi kan hanya satu ayat tapi bisa Banyak, dimaknai banyak. Iya. lima Iya, iya. kedudukan tadi. Bukan bersyukur. Lima Jadi kedudukan. sebentar ya, saya mau tulis ya. Syukur. Syukur. Jadi i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah engkau hai keluarga Daud dalam rangka syukur. Oke. Oke, bisa terlihat ini. Bisa. Sudah. Oke. Maf'ul bih. Ulbi. Maf'ul li ajli. Nah, Terus maf'ul mutlak. Satunya hal. Jadi gimana terjemahnya ya? Terjemahnya bekerjalah kerjakanlah syukur wahai keluarga Daud. Jauh. Ya. Kalau maf'ul li ajli terjemahnya wahai keluarga Daud, bekerjalah karena bersyukur. Maf'ul mutlak terjemahnya bekerjalah bekerjalah wahai keluarga Daud dengan rasa syukur. Ini saya menerjemah nih ada tambah-tambahan sedikit ya. Kita. sebagai hal. Kalau hal ya, terus bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai manusia yang bersyukur. Biasa. Itu tuh maknanya ya. Jadi bedanya di mana? Kalau ini ya objek penderita. Ya penderita. Objek penderita. Kalau ini maf'ul li ajli maknanya bahasa kitanya objek ob, ob, objek alasan. Kok gini? Objek alasan. Maka diterjemahnya karena. Apa alasannya? Karena.
Kalau ini kan kerjakanlah syukur, lakukanlah bersyukur. Ya, kalau maf'ul mutlak Betul, betul. objek bebas namanya. Is objek bebas. Diterjemahkannya dengan. Ya. Kalau ini hal, keterangan, keadaan, diterjemahkannya sebagai, gitu Bu. Cirinya Iya. kalau hal. Iya. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan Pak Ustaz. Sudah di screenshot. Ya, gitu. Dengan sebagai Kalau dengan lisan mengatakan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Itu rasa syukurnya dikembalikan kepada Allah apa bagaimana Pak Ustaz? Ya, jadi kalau Bahwa tidak berhak mendapatkan pujian atau bagaimana? ya, alhamdulillah itu kan kita memuji Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ya, Nah, jadi ucapannya itu kerjaannya, ya, kerjaan lisan, ya. ya. Tuh, rasa syukur itu ya ada di hati. Ya, jadi itu baru lisan sama hati. Nah, Profesor Dr. Fadil Saleh Samarai mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak cukup dengan lisan dan hati saja, tidak cukup, harus dengan perbuatan, karena kata amal itu mencakup amalan hati, amalan anggota tubuh, gitu ya. Jadi Ya. lisan mengucapkan alhamdulillah itu cocok dengan hati tuh, tapi anggota tubuhnya tuh seperti apa membuktikan rasa syukurnya. Nah, Nabi Daud untuk bersyukur kepada Allah perintahkan keluarganya untuk rumah itu tidak sepi dari sholat, 24 jam untuk sholat. Aduh, Nah, soal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sholat malam itu salah satunya sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, kita sebagai umatnya mestinya ya begitu ya, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggal sholat malam. Ya. Yang minimal sholat isya dan subuh berjamaah itu dihitung sebagai sholat malam itu. Sholat isya dan subuh berjamaah dihitung sebagai sholat malam semalam suntuk. Hitungannya tuh. Bagaimana dengan perempuan? Pertanyaan seperti ini mestinya sudah nggak ada. Ya, pertanyaan seperti ini mestinya nggak ada lagi sudah zaman sekarang. Kenapa? Ibu-ibu kalau umroh di Masjid Nabawi, wah nggak mau sholat ketinggalan kan, sholat jamaah, begitu nggak? Halo, iya kan? Ya, Di Ustaz. Masjidil Haram, Ya, Pak mau nggak ketinggalan sholat berjamaah? Enggak, Ustaz. rugi lah. Rugi kan? Tuh. Kenapa? Bayar jemaah. Begitu pulang di Indonesia, Enggak ke masjid. semangat itu hilang. Semangat itu hilang. Padahal semangat itu tetap baik meskipun sudah kembali di negeri asal. Ya, itu satu hal yang aneh. Aneh bin ajaib. Ajaib banget. Jadi tidak bisa dipertahankan nilai yang dia tanamkan di sana itu. Ya mestinya sampai di Indonesia, sampai di Amerika, dimanapun ya sudah kembali ke negaranya masing-masing. Tetap ya belum waktu itu sudah siap-siap. Jangan ditinggal sholat berjamaah. Itu mestinya.
Tuh, jadi masjid itu tetap masjid itu rame dengan laki-laki, rame dengan perempuan. Murkan Mas. Ya. Katanya perempuan sholat di rumah lebih baik. Ya, memang ada sabdanya. Memang ada sabdanya. Tapi ini ada yang mengatakan, ya, waktu seorang perempuan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin selalu sholat di Masjid Nabawi, masjidmu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kamu sholat di masjid kamu yang jauh itu, masjidnya sendiri di desanya, lebih baik daripada sholat kamu di rumah di masjid saya ini. Lihat. Sholat kamu di pelataran, di halaman rumah kamu lebih baik daripada sholat kamu di masjid desa kamu. Sholat kamu di ruang tamu kamu lebih baik daripada sholat kamu di halaman rumah kamu. Sholat kamu di kamarmu, kamar khusus kamu, di tempat khusus untuk sholat kamu di dalam rumah itu lebih baik daripada sholat kamu di ruang tamu. Tuh, ada yang mentahlil, ya, ada yang mengupas, menganalisa bahwa hadis ini dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan tadi yang sedang bermasalah dengan suaminya, supaya tidak jadi fitnah. Adapun yang tidak bermasalah dengan suaminya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan akan masjid-masjid Allah. Jangan dihalangi. Mereka kalau mau ke masjid silakan. Tuh, sekarang masjid itu membutuhkan kaum perempuan untuk dijadikan sebagai contoh anak-anak perempuan yang masih kecil, yang sudah remaja, agar mencintai masjid. Ya, masjid itu wajib dicintai. Bukankah Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak beriman tidak berhak. Yang beriman itu bukan laki saja, perempuan juga. Ya, mestinya perempuan tuh protes kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki pada sholat Jumat, kenapa kita tidak boleh? Kenapa tidak dikasih ruang untuk perempuan yang mau sholat Jumat? Bahwa perempuan tidak wajib sholat Jumat, iya. Tuh, tapi perempuan tidak dikasih ruang untuk sholat Jumat itu masalah. Itu sih mestinya. Iya enggak, Bu? Iya. Kan? Kenapa sih di Indonesia nggak ada perempuan ikut sholat Jumat? Ya, nggak boleh apa bagaimana? Bahwa tidak wajib iya, tapi perempuan ikut sholat Jumat akan dapat sesuatu yang sama dengan laki-laki, mendengarkan khutbah, jadi akan pinter. Begitu enggak? Bukan tidak boleh, boleh. Ya, sebagaimana juga bukan wajib. Tuh. Tapi kalau perempuan dikasih ruang seperti itu, ramai masjid itu. Seperti lebaran. Ramai. Nggih napa mboten? Tak nyempok. Dulu di kampung saya awal-awalnya perempuan juga ke masjid sholat Jumat di masjid, Pak Ustaz. Akhir-akhir tidak ada. Baik, saya kira itu ya untuk. Ya, syukuran kecilan Pak Ustaz. Afwan.